itu berwasiat atau meminta kepada istri-istrinya yang lain untuk ditinggalkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat yang lain tahu rumah mana yang paling Nabi cintai, yaitu di kasurnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Di sini para sahabat itu bingung. Jadi setelah meninggalnya Nabi, kenapa Nabi lama sekali dikuburkan? Jadi meninggalnya Nabi itu waktu duha hari Senin. Namun tidak langsung dikuburkan pada hari tersebut. Dikuburkannya hari atau Selasa malam Rabunya. Baru dikuburkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasannya itu banyak sekali perbedaan pendapat di antara para sahabat. Oh, ini Nabi itu dikuburkan atau enggak sih? Karena mereka baru mendapatkan seorang Nabi yang meninggal di antara mereka, jadi nggak tahu hukumnya. Ini Nabi disolatkan atau tidak? Banyak perdebatan di situ. Belum lagi perdebatan siapa yang menjadi penggantinya Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Itu perdebatannya luar biasa jemaah. Sampai hampir saja berperang kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin maunya A, kaum ansar maunya B, dari kalangannya mereka masing-masing. Lama akhirnya Nabi Muhammad pun dikuburkannya ketika malam Rabu, malam hari. Taib, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini yang kita bacakan barusan, ada seorang perawi yang dhaif. Jadi banyak, kalau kita riwayatnya Imam Tirmidzi, karena ini kitab karya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu banyaknya hadis hasan sama hadis dhaif. Nah, ini tugasnya kita di generasi selanjutnya. Untuk apa? Untuk mencari tahu mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Karena selain dari riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, banyak hadis dhaif, banyak hadis yang hasan. Baik, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjut di hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita selesaikan bab ini hadirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin qabbala an-nabiy ba'dama mat. Baik. Aisyah mengisahkan Abu Bakar ketika datang Abu Bakar lagi di masjid yang berbeda. Nabi diinfokan telah meninggal. Nanti ada kisahnya, nanti kita akan sebutkan, hadis panjang sekali nanti kita bacakan. Jadi diinfokan Abu Bakar di masjid yang berbeda. Kemudian datanglah seorang budaknya Aisyah atau budaknya Nabi kepada Abu Bakar. Sambil menangis, Abu Bakar sudah tahu. Pertanyaan pertamanya Abu Bakar, qubida Rasulullah wafat. Salim tidak menjawab. Salim langsung suruh, ayo ribut di rumahnya Rasulullah SAW. Ribut, lagi ada kekacauan. Nanti ada hadisnya yang panjang. Ketika Abu Bakar sudah datang, qabbalan nabiyya, Abu Bakar mencium keningnya Nabi Muhammad SAW ba'dama mata, setelah Nabi itu meninggal dunia. Jadi ada syariatnya hadirin, kecupan perpisahan kepada orang yang kita sayangi. Itu ada syariatnya. Jadi tidak mengapa kalau kita mencium jenazah itu jamaah. Terlebih lagi jenazah itu punya tempat di hati kita. Jadi syariatnya sebagai kecupan perpisahan. Baik. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fa wada'a famahu baina 'ainaihi. Abu Bakar masuk di rumahnya Aisyah bertemu dengan Nabi yang sudah wafat. Hal yang pertama kali sahabat Abu Bakar lakukan, mengecup keningnya Nabi, yaitu satu bagian daging antara baina ainaihi, kedua mata beliau. Wa wada'a yadayhi ala sa'idaihi. Kemudian Abu Bakar meletakkan tangannya di kedua lengannya Nabi Muhammad SAW. Qala wa nabiyya, duhai nabiku, wa Safiyya, duhai pelipur laraku, wa Khalilah,
duhai kekasihku. Lihat apa kalimat yang dilontarkan oleh sahabat Abu Bakar ketika bertemu dengan kekasihnya, orang yang paling ia cintai, melebihi cintanya kepada orang tua dan anak-anaknya. Wahai nabiku, wahai pelipur laraku. Jadi itu kalimat yang dibolehkan. Yang enggak dibolehkan ketika kita menjumpai ada salah satu keluarga atau salah satu orang yang kita sayangi meninggal dunia, itu meronta-ronta, kemudian merobek bajunya, kemudian menarik rambutnya. Ini yang enggak dibolehkan. Namun kalau perkataannya tidak ada unsur yang merusak akidah, tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur tidak terima dengan takdirnya Allah, maka perkataan tersebut dibolehkan. Seperti sahabat Abu Bakar, wahai nabiku, duhai pelipurku, duhai kekasihku. Jadi ini istilah bahasa Arab jamaah. Jadi misalnya kalau kita ingin mengungkapkan rasa, itu ditambahkan pakai waw sebelum kalimat tersebut, diakhiri dengan alif dan hak mati. Misal kita sakit kepala jamaah, sakit sekali kepala kita. Apa bahasa Arab kepala? Roksun. Kalau sakit kepala ditambahkan wa dan alif hak di akhirnya. Wa roksa. Perut, apa bahasa Arabnya? Batnun. Kalau sakit perut, wa batna. Seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anha. Ini Anas bin Malik menceritakan kondisi kota Madinah tatkala Nabi wafat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkisahkan, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'. Ketika Nabi pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah, semuanya seperti menerangi segala penjuru Madinah. Terang Madinah seakan-akan ceria. Ini bentuk ini nih bukan ada cahaya dari Nabi, bukan. Ini majaz jamaah. Seakan-akan tuh penuh dengan keceriaan, kegembiraan, sejuk hatinya para sahabat yang ada di kota Madinah pada saat itu. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi, tatkala tiba harinya Nabi itu wafat, azlama minha kullu syai'. Hari itu masih duha, hari itu terbitnya matahari, baru terbit jamaah, belum di ujung langit. Azlama minha kullu syai', seakan-akan semuanya redup, gelap. Wa ma nafaqna aydina minat turab. Saking seringnya kami menangis, kami enggak sadar tangan kami kotor karena debu. Diusap terus, enggak bisa, mau tahan air mata itu berkucucur, enggak bisa ditahan. Saking sedihnya itu jamaah. Wa inna lafi dafnihi hatta ankarna qulubana. Kami enggak sadar, belum sadar kalau Nabi itu sudah wafat, sampai di mana kami yang menggali kuburannya Nabi sambil nangis di situ. Masih seakan-akan belum terima Nabi itu sudah wafat, sampai di mana kami sadar kami ini sedang menggali kuburannya Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Luar biasa jemaah. Ini lebih-lebih. Karena apa? Selain dari sosok Nabi yang mereka rindukan kembali, ada wahyu yang di situ yang diputus oleh Allah. Makanya habis itu banyak perdebatan, banyak perselisihan, karena sudah nggak ada lagi wahyu yang turun. Itu yang ditakuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ini saking gimana kita bisa menggambarkan kesedihan para sahabat ketika di hari perpisahan dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti ada satu perkataan Nabi yang semoga dengan perkataan Nabi tersebut kita termotivasi kembali. Insya Allah kita akan sebutkan di hadis yang berikutnya. Baik, kita masuk di hadis yang panjang hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga hadis yang panjang kita bacakan ini
sedikit bisa kita ambil beberapa faedah di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Salim ibnu Ubaid. Salim ibnu Ubaid ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu suhbah. Salim juga sebagai sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaq. Nabi itu sering tiba-tiba pingsan saking kerasnya penyakitnya Nabi, fa afaq. Kemudian Nabi sadar, faqal hadaratis shalah. Apakah salat sudah datang waktunya? Qalu na'am. Mereka yang hadir di sisi Nabi mengatakan, iya wahai Rasulullah. Faqal muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin ayyusalliya linnas atau qala binnas. Maka perintahkanlah Bilal supaya dia tegakkan azan, dan perintahkanlah Abu Bakar agar dia menjadi imam penggantiku. Qala muru fa'afaq thumma ugmiya alaihi fa'afaq. Kemudian Nabi tiba-tiba pingsan lagi. Bangun kembali, diingatkan lagi hadaratis shalah. Salat sudah ada waktunya, sudah datang waktunya. Sahabat yang lain faqalu na'am, mengatakan iya wahai Rasulullah. Qala muru Bilalan ayyu'adzin wa muru Aba Bakrin ayyusalliya binnas. Kalau gitu perintahkan Bilal supaya azan, dan perintahkan Abu Bakar agar dia menjadi imam. Ini sudah Bilal sudah azan, namun Abu Bakar belum melakukan atau belum mengimami manusia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, mengatakan, inna abi rajulun asif. Bapakku ini wahai Rasulullah, yaitu Abu Bakar, adalah seorang laki-laki yang sensitif. Lunaknya hatinya Abu Bakar, cepat menangis. Dikhawatirkan oleh Aisyah, kalau sudah Abu Bakar baca satu ayat, apalagi di tengah-tengah penderitaanmu karena penyakitmu wahai Rasulullah, nanti beliau diisi sholat itu dengan tangisan semua. Dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan sholat. Faqama idza qama dzalikal maqam baka la yastati'. Kalau Abu Bakar menjadi imam, aku khawatir Abu Bakar bapakku nanti akan menangis wahai Rasulullah. Falau amarta ghairah. Seandainya engkau wahai Rasulullah bisa perintahkan yang lain. Di hadis yang lain, falau amarta umaran. Coba engkau perintahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah juga menyuruh Hafsah, istri Nabi yang lain, untuk mendukung beliau agar Umar yang dijadikan imam. Agar Umar dijadikan imam. Di riwayat yang lain. Kemudian Nabi pingsan kembali. Fa'afaq, Nabi sadar lagi. Faqala muru Bilalan falyu'adzin. Perintahkan Bilal untuk dia mengumandangkan azan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar agar menjadi imamnya kaum muslimin. Fa inna kunna sahib atau sahibatu Yusuf. Kalian ini seperti wanita-wanita yang ada pada zamannya Nabi Yusuf. Kenapa wanita pada zamannya Nabi Yusuf banyak melanggarnya, banyak maunya tidak taat sama Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Fa umira Bilal fa adzana wa umira Abu Bakar fa shalla bin nas. Kemudian Bilal yang sudah azan tadi, Abu Bakar tiba-tiba maju ke depan, ialah yang menjadi imam kaum muslimin. Di sini ada faedah hadirin. Yang pertama, keutamaan sahabat Abu Bakar. Secara tidak langsung Nabi merekomendasikan Abu Bakar sebagai penggantinya. Kalau sudah Abu Bakar menjadi imam masalah agama, maka dari masalah dunia seperti pemerintahan lebih aula, lebih didahulukan. Karena ini masalah agama. Makanya ini nanti yang dijadikan sebagian sahabat muhajirin sebagai dalil kalau sahabat Abu Bakar yang pantas
untuk menjadi khalifah yang pertama, pemimpin kaum muslimin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Rasulullah wajada khiffah. Kemudian Rasulullah merasakan sakitnya agak menurun, sakit yang dirasakan agak menurun. Faqal unzuru li man attaki alaihi. Kemudian Rasulullah perintahkan Aisyah agar mencarikan budak-budaknya yang bisa ia gunakan bersandar di papah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at Barirah, maka datanglah budaknya yang bernama Barirah, salah satu budaknya Nabi. Wa rajulan akhar, dan juga satu budaknya. Jadi satu budaknya yang perempuan, satu budaknya yang laki-laki. Dalam riwayat lain namanya Naufal, atau dalam riwayat lain namanya Naubah, budak laki-lakinya Rasulullah. Tapi budak dua ini berhenti sampai di pintunya Aisyah, pintu masuk masjid. Setelahnya sahabat Al-Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib yang memapah Rasulullah untuk masuk ke dalam masjid. Baik hadirin, kita lanjutkan pada adzan.
Baik, kita lanjutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang kita bacakan tadi, setengahnya tadi, ada dua faedah. Yang pertama, keutamaan sahabat Abu Bakar. Yang kedua, pentingnya salat. Jadi kita diberikan satu gambaran betapa Nabi itu menjaga perintah salat. Nabi pingsan, yang pertama kali beliau ucapkan ketika beliau sadar, salat. Sampai 3 kali ini hadirin, salat terus yang diingatkan. Kita ingat dengan kisahnya Umar ketika ditusuk dan beliau pingsan karena banyaknya darah yang keluar. Pertama kali ketika dia bangun, beliau radhiyallahu anhu, yang pertama kali diucapkan apa? Hal yusallun nas, apakah manusia telah salat? Radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembacaan hadis. Fattaka'a alaihi falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba liyanqisa fa'awma'a ilaihi an yathbuta makanah. Ketika dipapa, diangkat oleh sahabat, dibantu untuk berjalan oleh sahabat, dan dibantu untuk berjalan di sini, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sesekali saja menyentuh tanah kakinya karena saking gak kuatnya Nabi. Ibaratnya seperti diseret, seperti itu hadirin. Jadi bukan Nabi masih kuat untuk enggak, tapi Nabi merasakan ini ringan, sudah derita yang sudah dia rasakan ini sudah agak ringan. Akhirnya dia meskipun sudah kakinya sudah lemas sekali, karena ingin menghadiri sholat ini jamaah, dipapah oleh sahabat Al-Abbas dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Jalan mereka menuju sahabat Abu Bakar. Abu Bakar melihat Nabi yang sudah merasa agak enakan, ingin meminta izin supaya ke belakang, ingin seakan-akan bahasa tubuhnya Abu Bakar itu ingin menjadi makmum. Tapi Nabi mengatakan dengan isyarat, tahan, an yathbuta, tahan, engkau yang tetap menjadi imamnya kaum muslimin. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata di sini ada perselisihan pendapat ulama. Apakah Nabi menjadi makmum dari sahabat Abu Bakar? Karena diriwayatkan Nabi pun ikut sholat. Nabi pun ikut sholat. Keadaan yang lagi sakit-sakitnya itu hadirin, Nabi ikut sholat. Namun yang sahih, pendapatnya yang benar atau mendekati yang benar adalah pendapat kalau Nabi tetap yang jadi imam. Mana dalilnya? Setelah sholat, Nabi Muhammad SAW itu duduk di samping kirinya Abu Bakar. Berarti kita faham jamaah. Jadi kalau kita imam, boleh kita imam jadi makmum, sholatnya di samping imam, boleh. Tapi harus di samping kanan. Jadi ada riwayat sahabat Abu Bakar maunya bukan Abu Bakar, sahabat Abdullah bin Abbas atau sahabat Abdullah bin Umar, antara kedua sahabat ini ingin sholat di sampingnya Rasulullah, tapi di samping kiri, samping kiri. Sahabat ini datang, akhirnya Rasulullah memberikan isyarat agar dia berdiri di samping kanan, karena setiap orang yang di sebelah kiri dia imamnya, yang kanan makmumnya. Jadi ini salah satu kondisi kalau misalnya tempat sholat kita sempit hadirin. Boleh kita sholat di samping imam, tapi nggak boleh di samping kirinya imam, harus berada di samping kanan. Nah, di satu riwayat Nabi Muhammad duduknya di samping kiri. Inilah yang dijadikan rujukan para ulama kalau Nabi barusan jadi imam, karena di sebelah kiri itu imam. Bisa mafhum jamaah? Bisa faham? Barakallahu fiik. Kemudian
Nabi Muhammad SAW selesai sholat itu wafat. Jadi ini cerita ringkasnya dari sahabat Salim bin Ubaid. Ketika Nabi wafat, manusia berkumpul. Faqala Umar, wallahi, kata Umar berkata, la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah qubid illa darabtuhu bisayfi hadha. Demi Allah, kalau saja saya mendengarkan ada orang yang mengatakan Nabi meninggal, ini sudah pakai sumpah jemaah, benar-benar ini, la darabtuhu bisayfi hadha, saya akan penggal kepalanya dengan pedangku ini. Umar mengatakan beliau hanya pingsan, seperti yang kemarin pingsan, nanti juga akan bangun. Sahabat yang lain terdiam bingung. Baik, wa kana nas ummiyin, semuanya terdiam. Pertama karena takutnya dengan sahabat Umar, yang kedua karena memang sahabat nggak tahu apa-apa. Orang-orang yang di dalam rumah belum menginfokan dan takut untuk menginfokan Nabi telah wafat, karena ya itu tadi Umar berdiri. Baik. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Salim yang meriwayatkan hadis ini, ya Salim, wahai Salim, budaknya Nabi Muhammad SAW, intalik ila sahibi Rasulillah SAW, pergilah engkau ke sahabatnya Rasulullah. Jadi di sini nggak disebutkan nama sahabat tersebut, namun saking agungnya dudukan sahabat Abu Bakar, nggak ada yang pantas disebutkan sahabat oleh sekeliling sahabat. Jadi ada sekerumunan orang yang dikatakan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi mengatakan sahabat Rasulullah, cuma satu yang ada di benaknya mereka, Abu Bakar. Baik, fad'u, panggil dia kemari. Fa'ataitu Abu Bakar wa huwa fil masjid, fa'ataituhu abqi dahisan. Kemudian aku mendatangi sahabat Abu Bakar, dan aku mendatangi beliau di masjid, dan aku sedang menangis. Dalam riwayat lain, sahabat Abu Bakar juga sedang menangis. Ini menangis kebahagiaan. Kenapa kita katakan kebahagiaan? Karena terakhir kali yang ditemukan oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Nabi itu sedang tersenyum. Akhirnya sahabat Abu Bakar tenang, pergi ke masjid yang lain, ingin menjaga privasinya. Ini indahnya orang-orang yang beriman yang menjaga amalannya. Sahabat Abu Bakar nangis karena merasa senang Nabi sudah sehat. Kemudian sahabat Abu Bakar bertemu dengan Salim tadi, dilihat Salim sedang menangis. Sahabat Abu Bakar juga lagi menangis. Aku bidha Rasul, apakah Nabi sudah wafat, kata sahabat Abu Bakar. Salim nggak berani jawab. Kenapa jawab? Nah, Salim di sini nggak menjawab na'am. Kenapa kira-kira? Takut sama Umar. Padahal bukan, nggak ada Umar di situ. Cuma saking wibawanya Umar, meskipun di tempat yang jauh berbeda ini, Salim takut mengucapkan kalau Nabi sudah wafat. Luar biasa, antum bayangkan gimana wibawanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti juga sahabat Umar yang memberikan keyakinan ke sahabat Ansor yang lagi berselisih tentang siapa pemimpin mereka. Umar yang ngomong, semua terdiam jemaah. Nanti ada kisahnya. Kemudian Abu Bakar pergi menuju rumahnya Rasulullah. Kita singkat saja karena waktu jamaah. Kemudian didapati di rumahnya Rasulullah banyak orang. Abu Bakar sekali perintah. Ini juga membuktikan semua sahabat menghormati sahabat Abu Bakar. Berikan aku jalan. Semuanya langsung buka jalan. Ramai itu di rumahnya Rasulullah. Teriak Abu Bakar, berikan aku jalan. Tiba-tiba semuanya langsung memberikan jalan. Dilihatlah, masuklah dia ke rumah. Kejadiannya seperti tadi hadis yang sebelumnya. Sahabat Abu Bakar mencium keningnya Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Abu Bakar mengucapkan satu ayat, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Rasulullah, engkau kini sudah meninggal dan yang lainnya pun akan meninggal. Kemudian sahabat Abu Bakar keluar rumah.
didapati manusia menunggu kabar dari sahabat Abu Bakar. Apakah Rasulullah meninggal atau hanya sekedar pingsan? Apa yang diperintahkan sahabat Abu Bakar pertama kali? Ya Umar, ijlis. Umar, duduk dulu Umar. Tapi Umar bin Khattab belum mau duduk waktu itu jamaah. Akhirnya sahabat Abu Bakar dari rumahnya Rasulullah pergi menuju mimbarnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Semua orang ikut ke sahabat Abu Bakar, meninggalkan Umar sendirian. Ikut semua Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar berkhutbah, disampaikan tentang tauhid yang ana sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Faman kana ya'budu Muhammad, siapa yang sembah Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Faman kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut, barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup, tidak pernah akan merasakan kematian. Kemudian semua orang tiba-tiba mempercayai sahabat Abu Bakar. Sebagian belum percaya. Kemudian sahabat Abu Bakar mengucapkan satu ayat yang tadi kita singgung di awal. Saking parahnya hari itu, dahsyatnya kesedihan di hari itu, seakan-akan ayat ini baru didengar oleh mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad kecuali dia Rasulullah. Qad khalat min qablihi rasul, qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana orang-orang yang sebelum beliau juga diutus sebagai rasul. Afa immat aw qutila inqalabtum ala aqabikum, kalau Rasulullah ini meninggal atau Rasulullah ini dibunuh, kalian balik kembali kepada agama kalian masing-masing. Faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallahu syai'a, siapa yang murtad dari agama Islam karena wafatnya Nabi, Allah tidak akan merasa kekurangan, enggak ada kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala, percuma. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan membalas setiap mereka yang bersyukur kepada Allah. Umar ketika mendengar ayat itu tiba-tiba hampir jatuh ke belakang. Untung saja ada dua sahabat yang menolong Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku seakan-akan baru mendengarkan ayat tersebut. Di hari itu ayat yang paling sering disebutkan ayat ini jamaah, karena mereka seakan-akan baru menghafal ini ayat. Dan ayat ini setiap dibacakan di khilafah selanjutnya Abu Bakar, Umar, yang pertama kali mereka ingat kejadian di hari tersebut. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis sebagai penutup agar kita masuk di pembahasan yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Dua hadis tersebut kita ringkas saja. Dari Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa karbah, betapa sakitnya derita yang engkau deritakan, betapa sakitnya penyakit yang engkau deritakan wahai Rasulullah. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda ingin menghibur anaknya beliau, la karba ba'da al-yawm ala abika ya Fatimah, setelah hari ini hari sebelum wafatnya Nabi, setelah hari ini, atau ini hari ketika Nabi diwafatkan, setelah hari ini kata Nabi, tidak ada lagi kesakitan yang dideritakan oleh bapakmu wahai Fatimah. Ini yang pertama, cara Nabi untuk menghibur, karena melihat Fatimah nangis. Wahai ayahku, kami melihat engkau dalam kesakitan. Kata Nabi, wahai Fatimah, setelah hari ini bapakmu tidak ada lagi derita yang ia sakiti. Kemudian, innahu qad hadara min abika ma laysa bitarki minhu ahadan. Cara Nabi menghibur Fatimah adalah dengan Nabi mengatakan, ayahmu sedang didatangi oleh sesuatu yang dimana manusia juga akan didatangi oleh sesuatu ini, sakaratul maut.
sedang didatangi oleh sesuatu afwan, kematian. Jadi semua orang akan merasakannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-muwafatu yaumal qiyamah, pertemuan kita selanjutnya di hari kiamat, wahai Fatimah. Nah, semoga Allah dengan maha dermawannya Allah, maha pemurahnya Allah, agar kita dipertemukan dengan Nabi di hari kiamat. Amin. Kemudian hadis yang terakhir di kitab ini hadirin, atau bab ini, yaitu datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, yuhadithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah taala bihimal jannah. Kalau di antara umatku punya dua anak perempuan, maka Allah akan masukkan bapak dan ibunya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Aisyah bertanya, faman kana lahu faratun min ummatik. Kemudian bagi bapak atau ibu yang hanya punya satu anak perempuan, bagaimana wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah. Ini keutamaan Aisyah juga. Aisyah juga peduli dengan umatnya yang hanya memiliki satu saja anak perempuan. Maka Nabi demikian pula yang memiliki satu anak perempuan. Qalat, ini karena kan jamaah beda, karena disebutkan nanti di satu riwayat kenapa bukan anak laki-laki, kenapa perempuan. Optimalnya penjagaan seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang paling besar pengorbanannya tatkala orang tuanya menjaga anak perempuan. Banyak fitnah, banyak ujian di dalam. Nabi berpesan, siapa pengikut paling banyak, pengikutnya Dajjal paling banyak dari golongan pria atau wanita jamaah? Wanita. Siapa yang paling banyak golongan pria atau wanita yang paling banyak masuk neraka? Wanita. Maka penjagaan bagi seorang ayah kepada anak perempuannya itu harus maksimal dijaga benar-benar. Karena jangan sampai nanti itu yang menjadi alasan seorang ayah atau seorang ibu dimasukkan Allah ke dalam nerakanya Allah waliyadzubillah, karena tidak mau mengurusi, tidak mau menasehati anak perempuannya. Baik. Kemudian Aisyah bertanya kembali, faman lam yakun lahu faratun min ummati, bagaimana dengan umatmu yang tidak memiliki anak sama sekali wahai Rasulullah? Qala fa ana faratun li ummati lan yusabu bimithli. Maka ingatlah kematianku ini agar dia bisa bersedih, agar dia bisa bersabar, karena setiap kesabaran akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi intinya hadirin, kalau kita memiliki anak, kesabaran itulah yang dinilai. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, ajruki, jadi pahalamu biqadri ma asabaki, sesuai dengan ujian yang engkau terima. Semakin besar ujiannya, semakin besar pula pahalanya hadir. Tapi inilah kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan masuk di pertemuan selanjutnya tentang warisan Rasulullah SAW. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.